Nah, kali ini kita mau membahas tentang tujuan masalah itu terjadi. Karena pada waktu itu aku melihat kehadiran masalah ini tanpa tujuan. Jadi tadi kan ngobrol tentang Dhulumat Ilanur, mengenalkan diri sejati kita kan. Nah, ketika kita bisa bertemu itu memiliki dampak seperti apa sih? Bisa menemukan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Baru berapa jam yang lalu kayaknya. Nggak apa-apa, jangan bilang-bilang dong Jen. Hari dong. Iya. Kita ketemu lagi, kita mau bahas lanjutan dari konten yang tempo lalu, yang kemarin ya. Membahas apa? Kalau tempo lalu kita bahas masalah kan? Nah, kali ini kita mau membahas tentang tujuan masalah itu terjadi. Jadi gimana Mbak Jenny? Jadi tujuan masalah terjadi itu gimana? Kemarin kan kita baru bahas tentang masalah itu yang mana, gitu kan? Masalah itu yang mana? Tapi hari ini kita mau bahas tentang tujuan dari kemunculan yang kita sebut sebagai masalah tadi. Ya, tujuan dari kemunculan yang kita sebut sebagai masalah. Jadi sebenarnya gini, kita perlu ini dulu ya, luruskan dulu ya. Kadang orang itu berpikir bahwasanya ngapain sih kok aku dapat masalah? Ini dulu pernah terjadi padaku juga sih. Waktu aku lagi mengalami fase-fase krisis dalam kehidupan ya, gitu kan. dalam kehidupan. Aku menyalahkan Tuhan, menyalahkan kayaknya semua orang deh tua, kayaknya semua deh. teman, semuanya tuh kayak Gitu keadaan. ya? Kenapa aku harus ngalamin ini gitu? Kenapa harus saya? Iya, kenapa harus saya gitu? Aku udah ibadah, aku udah rajin sholat, rajin tahajud. Bahkan dulu aku tahajud juga loh. Bahkan ngaji Qur'annya juga udah paling top lah ya. Semuslimah itu lah ini. Ya semuslimah itu. So aku di situ kok Dihadapkan masalah. dihadapkan pada masalah yang sekompleks ini gitu. Nah, kenapa dulu aku mempertanyakan hal itu gitu kan? Semua aku salahkan dan pertanyakan kenapa harus aku yang mengalami ini. Karena pada waktu itu aku melihat kehadiran masalah ini tanpa tujuan. Jadi aku mengira masalah itu kayak sejenis hukuman. Tryout gitu ya. Kayak semacam Ujian gitu. random aja kayak dikasih sama kita gitu kan. Kayaknya padahal kan kita sudah mengerjakan yang baik. Jadi muslimah idaman lah ya. Calon istri idaman Bernilai juga. baik ya berarti. Ya kan? Ya, jadi maksudnya secara konsep konsep sosial masyarakat umumnya, ya. secara umum kita itu melakukan hal-hal yang baik gitu. Tapi kenapa kok masih dapat masalah itu tadi gitu kan? Dan rasanya bertubi-tubi ya. Oh, bertubi-tubi sekali. Bertumpuk-tumpuk. Kayaknya ini mewakili deh. Konsepnya kan kalau kita melakukan kebaikan kan kita dibalas kebaikan juga. Harusnya dong. ya kan harusnya. Ini kok nggak sesuai, cocok ya gitu dengan tagline yang indah itu gitu Sesuai kan. keinginan diri sendiri gitu. Gitu ya Nas ya. Ngalami juga Nas. Sering itu. Oh ya Allah. Makanya dulu aku salahkan, termasuk Tuhan aku salahkan juga gitu kan. Ada lah ya. Iya, karena waktu itu Bang belum paham sebenarnya ada loh tujuan dari kehadiran masalah ini gitu. Ada tujuannya. Jadi masalah itu nggak hadir gitu aja, dia membawa tujuan. Betul. Ada tujuan dan di balik masalah itu Dibalik hadir. masalah. Betul, Jadi ya. tidak semata-mata kita harus bahasanya tuh kamu tanggung ini itu enggak ya, tapi emang itu membawa kita ke arah lebih maju ya sebenarnya masalah itu. Ya dari masalah itu kan akhirnya kita mulai kalau kita sadar ya sama krisisnya ya. Kalau misalnya nggak sadar ya akhirnya kita ini aja kita biarkan aja masalah itu ya sudah lewat. Apa kita gitu selesaikan aja kayak yang iya pakai cara yang linier gitu. Betul. Yang kita selesaikan hanya pada ranah gejalanya saja. Betul, dari ranah gejalanya saja. Padahal kan kita mau cari tahu tuh. Nah ternyata ini membawa pesan gitu. Masalah ini sebenarnya membawa pesan gitu. Pesan apa tuh? Nah, pesan apa tuh? Gitu. Ya. Pesan apa tuh? Ya, Pesan kan apa tuh? tahu tujuan dari masalah ya. Ini sih kembali lagi ke tujuan kelahiran. Tujuan kelahiran kita ini kan, jadi manusia itu ketika dia lahir, ya kan, itu kan dia menjalani fase yang disebut sebagai minadulumat ilanur, dari kegelapan menuju cahaya. Mm-mm. Itu kan mungkin konsep minadulumat ilanur itu sebenarnya konsep yang
bukan hanya di agama Islam aja loh itu seharusnya ya. Betul. Karena di agama-agama lain pun, di tradisi lain pun juga Tradisi di agama lain ya. All human berarti ya, semua kehidupan manusia ya mengalami itu ya. Jadi konsep dari gelap menuju cahaya itu sepertinya ada ya, tapi mungkin nanti teman-teman bisa mencari. Tapi yang jelas di tradisi Islam ya kan, di tradisi agama kita ini kan, itu kan ada yang namanya minadzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi mungkin ini harus bahas ke ini dulu nggak sih, kayak apa ya? Kalau kita bicara minat dulumat ilan nur, ya kan, berarti kan dalam konteks yang sama tadi ya, dengan masalah itu tadi, berarti masalah itu kan kalau misalnya kita identikan dengan kegelapan jiwa kita saat itu, jadi kita mengalami sebuah fase kegelapan, Iya, betul. ya kan, karena apa? Keterbatasan paradigma dan lain sebagainya, gitu kan, sehingga ketidakpahaman, gitu kan, di situ ada kegelapan. Nah, kegelapan ini itu kan sebetulnya sebuah berita baik, gitu. Berita baiknya apa? Akhirnya kita tahu mau memulai perjalanan jiwa kita itu dari mana, gitu. Ibarat kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita sendiri nggak tahu memulainya dari mana, kan sering tuh. Misalnya kayak menulis gitu, mau bikin buku gitu, tapi aku tuh bingung memulainya dari mana. Nah ini udah dikasih tunjuk nih, mulainya dari situ. Nah, jadi dari berangkat dari yang tadinya kita anggap itu sebuah masalah, gitu kan, akhirnya kita berangkat di situ. Oh, ini kegelapannya yang mesti mulai saya kenalin gitu. Karena pada dari kegelapan itu kan nanti pada saat kita mengenali prosesnya, gitu kan, perjalanannya ini kan memang mengarah kepada cahaya itu tadi, pencerahan itu tadi, dan lain sebagainya bahasanya ya kan. Mungkin di situ, Jen. Iya. Ini aku mau bahas tentang ini dulu. Kayak ini apa ya, terkesan kayak apa ya, masuk ke ranah agama, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kita mencoba. Sedikit-sedikit Kita mencoba. Mau masuk kita tapi kayak ragu nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kan sebenarnya kan kita ini kan dari Tuhan kan. Jadi kita kan nggak mungkin kita hasil download kan nggak. Oh bukan, aplikasi berarti dong, Jen. Manusia bukan hasil download ataupun juga yang katanya dari kera, gitu kan bukan dari hasil evolusi, bukan evolusi kan. Memang dia kan dari Tuhan gitu kan, dari Tuhan. Manusia ini kan dari Tuhan. Lalu kemudian yang dari Tuhan ini dia masuk ke alam rahim, ya kan? Dia masuk ke tubuh. Ini perjalanannya nih ya. Perjalanannya ya. Kita bicara dulu tentang perjalanan dulu. Perjalanan. Jadi yang sejarah minadzulumat. Ya. Kenapa kok harus minadzulumat ilan nur tuh? Kenapa betul, sih? kenapa gitu sih kan? kok ke situ gitu. Sejarahnya ternyata. Biar kan mau balik Juk, nih, minat apa sih ilan gitu. nur. Jadi ada sejarahnya dulu nih. Ada awal startnya. Betul kan. Jadi kan kita ini kan dari Tuhan. Kita masuk ke tubuh. Ya, di mana waktu itu kan masih janin ya. Kita masuk ke tubuh yang sifatnya pasif. Sedangkan yang dari Tuhan ini kita sifatnya aktif, ya kan? Betul. Kita subjek aktif lah. Nah, kita masuk, namanya ruh itu kan subjek aktif. Dia masuk ke tubuh yang sifatnya pasif. Nah, ketika dia masuk ke tubuh, dia mulai lupa. Kelupaan pertama itu. Pada saat dia masuk ke tubuh, dia mulai lupa tentang bahwa sejatinya ya. Sejatinya diriku ini sejatinya ya, dirinya. Sumbernya dari Tuhan. Dia udah ketahui lagi gitu ya. Udah mulai amnesia pertama, kelupaan pertama. Lalu dia kemudian si janin ini kemudian dia kan lahir kan. Jadi bayi ya. Lahir ke alam dunia. Nah, itu mulai tuh. Di dunia dia masuk ke sosial. Nah, disitulah mulai kelupaan kedua. Dia merasa dirinya ini yang awalnya, oh aku ini makhluk biologis. Anaknya ini. Nah, anaknya ini. Menjadi dia masuk ke sosial, dia, punya oh aku ini punya identitas. Jadinya aku makhluk sosial. Jadi orang mana? Jadi orang, gitu ya. aku orang Surabaya, orang Lamongan, Madiun, gitu kan. Orang Lamongan, Bu. Oh iya, baik, lanjut. Sedikit terspill. Ya kan? Apa namanya? Itu kelupaan kedua. Dia disitulah yang disebut sebagai kegelapan. Jadi sebenarnya kegelapan itu sendiri adalah bentuk ketidaksadaran kita tentang kesejatian diri kita. Itu tadi, jadi ada dua kelupaan. Kelupaan sebagai tubuh sama kemudian kelupaan itu terjadi karena dia masuk ke tubuh, dan yang kedua dia masuk ke sosial. Lah itu yang disebut sebagai dia mengalami yang namanya ketidaksadaran akan dirinya sendiri. Diri sejatinya ya, diri sejatinya.
mulai awal kegelapan. Mulai awal kegelapan. Jadi karena dia nggak terang nih sama diri sejatinya, dia nggak terang. Iya, itu namanya disebut ketidaksadaran. Jadi terang yang dimaksud ini dengan terang dengan diri sejatinya. Diri ya? sejatinya, bukan yang tubuh orang ini ya, yang anaknya ini, yang biologis. Oh, ini. kalau itu dia sudah paham. Karena itu identitas yang dia kenal sejak dia lahir setelah mengalami amnesia itu tadi. Iya, Ya, amnesia. tuh. Lah kemudian itu yang disebut sebagai tadi apa? Sebut sebagai ketidaksadaran ya. Dari ketidaksadaran tadi itu kan memunculkan ketidaktahuan, ya kan? Karena dia nggak sadar, ya dia nggak tahu pada akhirnya kan. Ketika dia tidak tahu, makanya dia kemudian masuklah itu, dia mulai menciptakan kegelapan. Jadi sebenarnya kesalahan pertama itu bukan, jadi masuk manusia yang disebut sebagai masalah itu kan sebenarnya bukan yang tampak-tampak ini. Yang disebut sebagai masalah adalah ya karena ketidaktahuanmu atas akarnya atas itu dirimu ya. sendiri. Betul, atas diri sejatinya itu. Atas diri Jadi sejatinya. keywordnya itu sebetulnya di diri sejatinya yang dia tidak ketahui, gitu kan? Karena apa? Karena ya semenjak awal ada fase masuknya ke dalam tubuh yang pasif, ya kan? Sehingga di situ akhirnya mulai bahasanya mungkin terasing ya. Diri sejatinya itu sudah mulai asing. Lalu kena dengan konsep-konsep sosial. Karena dia lahir pada Kabur, betul itu. ya udah kabur, bahkan mungkin sudah nyaris tidak mengenali gitu. Oh ya betul. Nyaris tidak mengenali, ya itulah ketidaksadaran itu tadi. Nah, pada saat fase itu dimulai, nah itu kan ibaratnya dia itu kan sesuatu yang apa ya, yang diri sejatinya itu kan yang otentik lah ya. Begitu dia masuk kepada sesuatu yang terbatas, hidup pada sesuatu lingkup yang yang bukan sejatinya dia, itu pasti this is not fit, tidak sesuai gitu. Akan ada ketidaksesuaian, itu mungkin yang akan membuat dirinya Jadi trouble nanti. ya masalah. Nah, masalah itu kan karena ada disidentifikasi terhadap dirinya yang sejati, gitu. Sebetulnya kan akarnya kan di situ, disidentifikasi terhadap dirinya yang sejati sehingga timbullah masalah. Jadi kalau colornya dia itu mestinya misalnya contoh misalnya aslinya itu biru ya, kalau misalnya kita contohkan sebagai color ya biru gitu kan. Pada saat menyaksikan yang lain ini kan terasing. Nah, dia dipaksakan untuk menjadi yang lain, gitu. Jadi pada saat itu dipaksakan, otomatis kan ini not fit, gitu loh. Sehingga dia akan mencari tahu, ini jadi masalah nih buat saya. Nah, pada akhirnya, pada saat dia mengenali dirinya, pelan-pelan kan, proses ini kan tidak bisa dibilang sekarang Instan tahu, ya, iya betul. Karena kan yang namanya identitas yang bertumpuk ya itu pelan-pelan. Iya, setelah lahir tuh loh. Setelah lahir kan otomatis dia punya banyak definisi-definisi tentang dirinya yang Diri orang ini ya. orang. Betul ya. Itu yang materi ini ya, orang yang materi ini. Nah, sehingga menjauhkan dia pada diri Yang sejati. sejatinya. Jadi sebenarnya proses perjalanan Minad Dhulumat ila Nur itu berarti dari kegelapan-kegelapan ini tadi kembali dia ke nur itu tadi kan. Ke cahaya itu ke diri sejatinya sendiri sebetulnya. Kan begitu. Berarti justru kehadiran masalah tadi itu pada akhirnya akan memunculkan. Jadi sebenarnya masalah itu hadir tuh untuk ini Menuntun loh, kita. menuntun kita Ya, untuk mencari diri sejati itu, mengenali mengenali kembali, menemukan kembali. Kalau diri sejati ini kan memang sudah ada. sudah ada ya. Sudah ada jauh bahkan sebelum manusia itu terlahir, kan begitu. Dia memiliki kayak misalnya saya nih, identitasku kan Ari. Pada saat aku lahir punya nama Ari, nah diri sejati itu dia sudah ada jauh sebelum si Ari ini lahir, kan begitu. Ari ini punya identitas Ari pada saat dia lahir ke dunia dan nanti sampai dia mati, pada saat dia nanti meninggal, gitu. Terus diri sejati ini kan nggak pernah dilahirkan dan nggak pernah juga mati. Jadi dia itu yang yang betul unik otentik yes, ya itu. Sejati itu. Jadi kita nggak perlu kemana-mana untuk mencari diri sejati itu. Kan banyak tuh anak-anak muda ngapain? Saya sedang mencari jati diri. Oh gitu. Keren juga itu. Kata-katanya bagus loh, ya kan? Saya sedang mencari jati diri di mana? Ya di kampus lah, di sosial, di tempat dia bekerja misalnya, atau di tempat dia lingkup dia bermasyarakat, betul di situ. Itu kan dalam rangka mencari diri sejati lah. Diri sejatimu itu sudah
Malah itu nanti semakin jauh lagi ya. Semakin jauh lagi. Justru malah menjauhi kan begitu. Justru malah Tapi menjauhi. anggapannya ya itu diri sejati di sosial itu ya ketika hidupnya mapan, enak itu menurut dia ketemu Itu jati diri ya. Mungkin dia bukan mencari diri sejatinya tapi membuat identitas baru terhadap diri si orang itu tadi. Misalnya si Ari ya kan, si Anas misalnya. Tetapi kalau kita bicara diri sejati itu mestinya ya harusnya kita kenali yang bukan diri sejati itu. Gitu. bukan Mencarinya lari keluar terus menerus ya. bukan. Jadi kalau mau diri sejati itu tidak pernah dicari, tetapi dia sudah ada. Kita hanya perlu menemukan kembali. Betul. Hanya menemukan kembali. Buka hambatan dari masalah-masalah Nah, itu ya. itu bisa jadi melalui masalah. Melalui Pintunya. Pintunya. Tidak selalu sih, tetapi salah satunya Yang bisa. paling mudah dikenali melalui itu. Karena kan awalnya kan kita dari ketidaksadaran itu kan mesti dibangunkan. dibangunkan dan Ya. dibangunkan kan, woi. Ada calling ya. Kalau dibangunkan misalnya Kayak alarm bangun tidur gitu ya. Berarti. Volumenya harus kencang. kalau volumenya kenceng itu kan ada efek gitu loh. Iya. Kayaknya ada yang nggak cocok nih kan Iya. gitu. Air Apa ya gitu. Iya, kalau dibangunin dia nggak bangun, siram air. Jadi dikasih masalah dengan Ya. apa namanya segini. Kalau gempa itu skala Richternya masih rendah. masih Dia masih cuman goyang doang. gitu ya, ya. masih bisa deteksi Saya lebih sama kuat, ini. saya lebih kuat cuy, orangnya maksudnya. Saya lebih kuat orangnya. Terus dikasih segini, aduh. Nah ini udah mulai. Kenapa ini kok? Ini baku ya. Sebenarnya kembali lagi seberapa kita memahami krisis kita sebetulnya, Jen. Kalau gempa kecil kita sudah merasa kayaknya ini nggak bener nih. Terus dia mencari tahu, gitu kan? Ah itu sebenarnya yang bener ya. Jadi nggak nunggu gempa gede dulu. Iya. Kebanyakan emang nunggu gempa gede dulu Iya, sih. karena ketidaktahuan itu tadi, Jen. Karena mesti nggak ketidaktahuan. sadar. Iya. Sudah masuk pada ranah normalisasi. Jadi Nah, ya itu kan kita tuh kan karena semakin jauh itu dianggap normal gitu. Jadi Iya. ya kamu bersedih itu normal. Sakit Ya, itu kepala itu fase. normal. Sakit kepala itu ya normal. Gak enakan tuh normal. Gak enakan tuh normal. apalagi yang ini kalau laki-laki ya sedih itu berarti kamu kayak perempuan gampang sedih. Wah itu Wah, itu kayaknya kena itu ya. iya itu. Kalau laki-laki kan pasti Lanang kok nangisan gitu. Anak laki-laki kok gembeng nangisan gitu kan. Wah, itu kan akhirnya seorang laki-laki harus tampil tegar, tampil maskulin gitu kan. Iya. Nah, itu sesuatu yang normal gitu. Dianggapnya normal. Jadi begitu dia menangis dianggap tidak normal. Akhirnya apa? Di-repress. tidak masuk standar sosial ya. Tidak masuk kategori normal secara Sosial. parameternya sosial akhirnya kan. Nah, Itu nanti ada pembahasan lagi sendiri ya. wah ya, panjang Wah, nih. panjang ya. Jadi dari itu aja sebenarnya ternyata masalah itu sebetulnya sebuah titik. Kalau kita mau ambil itu sebuah titik ini ya, titik Startnya ya. titik balik lah. Calon potensi. Iya. Kan sebenarnya dia menjadi potensi titik balik perubahan untuk tiap diri misalnya kayak aku nih, aku mengalami sebuah masalah. Itu masalah ini mau dibiarkan saja karena dianggap normal kan? Manusia itu memang tempatnya masalah. Jadi ya udah, terus ya ini yang harus itu udah dijalani biasa, ya, itu udah biasa gitu. Maksudnya seberapa sih masalah lo? Cie. Gede-gedean masalah. Yang lebih Kamu yang lebih bermasalah lagi emang dia yang bermasalah bukan aku. Oh iya, itu. salah lagi tuh. Nyalain. Kamu sih. Iya. Gara-gara dia. Iya, gara-gara Coba dia. kalau dia nggak kayak gitu, pasti nggak gini. Nah, itu. Gitu. Nah, Itu yang terdampak, mereka juga terdampak gitu. Nah, balik lagi ya itu tadi pada saat diri itu sudah mengalami fase tidak nyaman, mestinya nih ya, mestinya jangan dianggap normal lagi gitu. Kita tuh punya kebiasaan yang menurut saya itu sudah lumayan laten ya gitu, menurut saya gitu. Menurut saya itu sudah lumayan laten bahwa sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang mengganggu dalam batin kita itu sudah dianggap normal gitu. Nah itu yang mesti kita pelan-pelan, ini nggak normal loh gitu loh. Perasaan-perasaan seperti ini tuh nggak normal, saya cari tahu apa. Mau aja kita mencari tahu ke dalam ya itu sebuah. Udah mulai start dulumat Ilanur ya. Nah, itu sudah mulai mengenali dulumatnya. Jadi sudah tahu titik startnya. Jadi masalah itu sebenarnya panggilan untuk
mengenali kembali. Iya, mengenali kembali diri sejati itu tadi, betul. Coba kalau setiap orang paradigmanya tentang masalah seperti itu. Oh, tumbuh ini. Tumbuh semua, tumbuh. Indonesia Emas 2024, 45 ya. Capai. Tercapai lah ya. Capai. Bocah Memang muda. betul-betul dari akarnya dulu ya sebelum ke Indonesia Emas itu ya. Kan harus Itu buahnya ya. Iya. ya from root dari Betul. akar gitu. Percuma kalau mau Indonesia Emas tapi akar masalahnya ini belum kita Emas sentuh. dari- belum fokusnya belum ke situ. Ah. Jadi belum masalah disentuh sama tuh sekali Indonesia gitu. Emas dari hutang negara lain. Waduh, ini yang jadi masalah. Makanya itu kan karena itu bahasannya nanti aja. Oh, iya. Kita bahas akar rumput aja ya kan. Kita ibaratnya kita mau ini kan sama-sama niatnya sama-sama mau berkontribusi gitu Iya, kan betul, dalam betul. Indonesia Emas 2045. Nah, lewat mana ya? Kita bahas dari mulai dari akar rumputnya itu Core dari of the diri. core. Ya, core of the core. Waduh, mantap. Core of the core. dampaknya apa sih ketika kita ya mengenali diri sejati itu untuk orang ini, maksudnya untuk sosial dan orang itu seperti apa ya biasanya? Karena kan kita tadi kan ngobrol tentang dulu mati lanur mengenalkan diri sejati kita kan. Nah, ketika kita bisa bertemu itu memiliki dampak seperti apa sih? Bisa menemukan diri sejati masing-masing ini gitu. Dampaknya apa? Dampaknya banyak sih. Oh, iya. Kalau mau kita bicara tentang dampak itu bisa berdampak untuk dampak pertama itu biasanya ke psikologis, ya kan, secara pribadi gitu kan, dampak secara pribadi ada, dampak secara sosial pun juga ada. Jadi sebenarnya luas lah ya dampaknya itu banyak. Dampaknya luas. Jadi nanti kalau misalnya nih ya seandainya bukan ya ini kan kita sedang Perjalanan semua ya ini. pada saat kita menemukan ibaratnya diri sejati itu kita bisa tunjuk yang mana gitu. Artinya kita sudah mulai kenal gitu kan, tahu, menemukan itu, maka satu apa yang Jenny bilang tadi benar, ada dampak psikologis, ya kan? Yang kedua, itu jiwa itu akan menjadi kreatif karena dia tidak lagi mengadopsi, dia tuh mampu mengkritisi. Oh ini sebenarnya nggak bener nih yang kayak begini. Harusnya kalau kamu merasakan kesedihan, merasakan ini kalau kita berbicara dari psikologisnya ya, itu dia akan mencari tahu bagaimana mau melampaui itu. Nah, itu jiwa itu nanti akan kreatif. Itu satu hal pada diri. Bisa nggak dampaknya keluar itu lebih signifikan? Tentu saja. Kita ini tidak hanya, gitu kan? Kita ini tidak hanya sebagai mewakili diri, tetapi kita kan juga hidup di masyarakat. Betul. Kita juga hidup di lingkungan yang lebih besar, di keluarga, di sosial, kan gitu. Terus lebih besar lagi yang kita punya, misalnya dalam ranah bisnis, komunitas dan lain sebagainya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, pada saat diri ini menemukan diri sejatinya, maka pancarannya itu akan sampai pada layer yang lebih besar. Kekreativitasan itu akan lahir, gitu kan? Lahirnya itu bukan lagi karena aku mau tiru-tiru. Bukan karena orang ini terasa. Bukan aku begini karena enggak, bukan, tapi memang sudah lahir, memang sudah tumbuh jiwanya, gitu kan? Langsung mahir gitu ya bahasanya. Kalau itu bahasanya jiwanya itu langsung gampang. Jiwanya itu sudah tidak mengekor ya, tidak mengekor lagi, tetapi dia akan membuat membuat sebuah Budaya, akan memulai kebiasaan-kebiasaan baru, hidup new normal. Nah, new normal itu yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan lamanya dia, gitu kan? Yang awalnya itu tadi hidup dalam normalisasi, yang memandang masalah itu sebagai dia kan punya paradigma yang lebih luas lah. Kalau jiwa itu lebih luas, memandang garam kan sudah tidak lagi ini kaitannya sama garam tempo hari ya. Di channel Di podcast sebelumnya itu kan sudah nggak lagi sebagai yang kita tunjuk sebagai masalahnya, tetapi fokusnya itu sudah ini mau mengkaryakan apa. Kalau sudah selesai dengan dirinya, dia pasti akan ini saya akan memberi dampak apa pada sosial saya, pada lingkungan keluarga. Ya, betul. Itu kayak ini judul buku ya. Breaking the Habit. Oh ya, betul. Apa itu lanjutannya? Ada lanjutannya. Breaking the Habit apa gitu. Yang kuning bukan ya bukunya ya? Bisa kita beli gitu. Kalau mau. Ya itu salah satu ya bukunya itu. Ini merubah new normal itu tadi. Nah, bayangin deh kalau new normal itu dialami oleh satu orang, ya kan? Lalu dialami oleh
satu keluarga, karena dia memberi dampak. Lalu dialami oleh satu Komunitas. sosial, lingkungan sosial, lalu di lingkungan yang lebih banyak. Itu ya 2045 Indonesia Emas itu kayaknya cerah deh. Bukan hal yang ini ya. Bukan hal yang melip atau bukan hal yang Angan-angan. iya angan-angan, angan-angan, ya. betul. Kurang lebih seperti itu. Tadi bicara tentang mengenali diri ya. Kita balik lagi ke situ ya, mengenali diri. Kadang banyak anak-anak muda, banyak ya kita-kita juga sih gitu kan. Ya, alhamdulillah Yang muda masih ini muda. Oh ya, ini muda. senior ini. Oh. Iya, iya. Saya juga muda ya kan. Jadi, dianggapnya mengenali diri itu artinya mengenali nama, mengenali Identitas, kebiasaan, hobi. Kan aku pernah nanya sama Hobi. temanku, kau udah mengenali dirimu belum? Oh, gitu kan. Udah, namaku ini, aku orang ini, anaknya ini, sukanya ini. Oh itu bukan mengenali diri, itu belum. Itu kau baru mengenali identitasmu, mengenali ini apa namanya status sosialmu. Tapi kamu belum mengenali dirimu. Ini kebanyakan mungkin masyarakat banyak yang mengira mengenali diri itu ya mengenali Identitas ya. Identitas ini ya, yang ada ini, yang identitas nampak yang ini ada. ya. Oh, Padahal identitas. sebenarnya lebih dalam dari itu, lebih dalam dari itu. Yang tidak pernah dijangkau mungkin. Ya, itu mengenal diri sejati. Diri sejati itu yang yang tidak pernah lahir itu tadi, Tidak ya kan? probable, Yang yang dia sudah ada jauh sebelum kita terlahir ke dunia ini kan begitu. Jadi yang dikenalin itu karena itu tadi amnesia itu tadi ya. Sudah, maka yang dia tahu adalah diri-diri yang identitas ini tadi. Bahasanya diri-diri yang identitas ini yang diberikan sosial kepada dia. Contoh, begitu lahir kan diberi nama tuh. Nama itu kan dari orang tua. Berarti itu adalah identitas pertama yang diberikan kepada si anak, kepada si tubuh yang lahir itu dari orang tuanya. Itu kan lingkungan sosial yang paling paling dekat ya, paling kecil. Nah, nanti setelah itu diajarin bahasa oleh orang tuanya, mengenal bahasa dari keluarganya. Orang Betul. Jawa, bahasa Jawa. Betul. Itu identitas selanjutnya. Sampai akhirnya identitas itu tambah lama, tambah banyak. Nah, itu yang dia tahu sebagai dirinya. Sampai identitasnya Anas SMA ini, sampai itu identitasnya. Oh, iya. Kalau udah kerja ada namanya Agus tukang ini, sampai identitasnya itu. Ya. Betul. Itu identitas itu terus diberikan oleh sosial, oleh lingkungan tempat dia tinggal sampai kapan? Sampai dia terus selama misalnya udah tua masih bisa nambah identitas, bisa. Diangkat jadi Pak RT nambah lagi, ya kan? Kampung gitu. Nanti kalau misalnya diangkat lagi jadi siapa nambah lagi identitasnya. Gitu. Jadi yang kita yang kita kenali itu hanya identitas yang diberikan sosial. Jadi kalau itu bukan diri sejati itu. Dan yang kita pelajari dari kecil kan itu. Iya. Waktu kita sekolah, yang kita kenali, yang kita pelajari adalah yang di luar-luar itu kan. Tapi sebenarnya kan nggak ada kan yang dimaksud dengan di luar ataupun di dalam diri. Semuanya kan Sebetulnya include, betul. Tapi kan, terjadi pemisahan di sosial. Terfragmentasi antara yang di dalam dan yang di luar. Jadi ya fisika hanya dipelajari sebagai mata pelajaran, bukan sebagai untuk mengenali diri itu. Tidak. Jauh. Syarat nilai gitu kan. Jauh ya. Kenaikan kelas. Hanya kita pelajari. syarat sebagai apa? Oh, supaya saya lulus mata pelajaran ini dan bisa naik kelas, kan gitu aja. Jadi ilmu itu tidak di luar, tidak di dalam, tetapi difragmentasi sendiri itu tanpa sadar itu. Jadi matematika dengan dirimu, matematika nggak ada hubungannya sama aku. Dianggapnya gitu. Hubungannya apa? Oh, ya supaya lulus aja gitu. PR dari Bu ini. Gitu. PR dari bu guru. Yang kita belajar dari kecil tuh ya sesuatu yang di luar diri gitu. Seakan-akan itu di luar diri Malah dan membawa jauh ke dulumat ya, itu berarti. ya. Dan pada akhirnya kapan sih gitu? Kapan sih kita kemudian mempertanyakan dan mencoba untuk mencari tahu tentang kesejatian diri kita itu kapan? Nah itu kapannya itu ya pada saat kita menderita. Nah itu krisis ya. Kita sudah mengalami krisis. Itu ya. Harus mau mengenali krisisnya gitu. Kalau dia sudah kenal krisisnya, baru dia mempertanyakan. Kok aku gini-gini terus ya, misalnya ya kan? Kok aku ngalami sakit yang seperti ini? Kalau dia dapat krisis di tubuh, misalnya sakit, misalnya. Kok aku ngalami? Padahal ya itu seperti tadi Jenny bilang, saya ini muslimah. Muslimah yang baik lah ya. Secara sosial kan, kelihatannya ini muslimah yang ya kan. Tapi kok rasanya semua masalah itu beruntun kepadaku dan kompleks gitu kan, kompleks banget itu.
Nah itu pada saat kita menyadari itu kan akhirnya, oh awalnya mungkin saat kita mengalami sakit, kita ke dokter, gitu kan. Endingnya dokter sudah memberi saran secara medis, udah bagus dia. Tetapi kan endingnya kan kan di diri, gitu kan. Pada saat kamu pulang dari dokter, ya kamu mau memenangi apa kan gitu. Mau ada temuan apa dari situ. Kebanyakan dari kita kan tidak berpikir ke situ. Ya kan, tapi kita berpikirnya apa? Oh, dokter sarannya A, B, C, D. Ya udah dikerjakan. Ya kan? Itu nanti akan ada titik jenuhnya gitu loh. Anomali lah ya. Ada anomali, gitu betul. ya. Ada anomali bahwa saya sudah ke dokter, saya sudah ke psikolog misalnya, ya kan? Saya sudah ke misalnya kalau dia punya bermasalah dukun. Anda lahir tahun berapa, Pak? Lahir tahun berapa? Orang Oh, ya. dikit. Saya masih ini sih. Kalau zamanku kan masih ada itu, gitu kan. Zamannya dia masih ada loh, luar Masih biasa ada loh. dukun bayi. Oh iya. Iya, saya masih itu, masih. Nah, kembali lagi ya. Jadi pada saat kita sudah mengalami anomali itu loh. Artinya ini kok kayaknya saya sudah lakukan, tapi kok nggak berhasil pada diriku. Kok ini nggak berjalan, tidak seperti biasanya. Nah, itu baru dia kan akan mengalami fase di mana kayaknya Harus titik balik perubahan. yes. Mulai muncul pertanyaan ya di Mulai situ. muncul pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya fase-fase krusial itu, ya kan? Nah, kalau dia paham, nah itu bisa Itu lompat harus jadi titik diambil balik. sendiri ya tanggung jawab itu untuk kembali ke titik balik perubahan itu. Iya, karena kan nggak bisa. Kita Kan, wakilkan nggak bisa. iya mau diwakilkan sama siapa? Anas mau mewakilkan. Banyak kan yang baik pas Barangkali mau, ya kan? Diwakilkan. baik ini ya. Oh, gitu. ya. Nggak bisa ya berarti itu fase. Pada akhirnya kan itu dialami sendiri, gitu. Kalau harus tanggung menemukan, jawab sendiri. tanggung jawab jiwa itu mesti kita ambil gitu. Itu. Betul. Biar nggak jadi penumpang. Karena kan yang menderita ini ya gitu ya. Iya. Dan kalau kita ambil tanggung jawab, kita akan mulai mengilmui, gitu. Kita punya makna dan nggak meaningless. Artinya apa? Ya masalah kalau selesai, terus kita nggak dapat pengetahuan apapun kan, Ya. dapat Ya, makna. nggak ada evolusinya, Iya, nggak ada. gerakan majunya Betul. Iya, Misal ya kan kita udah keluar duit banyak, misalnya sakit nih, udah keluar duit banyak, sembuh, ya kan. Tapi nggak ada makna buat diri kita sendiri itu kan. ya. Nilai esensinya nggak Iya, ketemu. kita nggak mengenal diri sejati kita itu yang mana yang mau ditunjuk apa kan gitu, nggak ada gitu. Sehingga apa, kita hanya mengeluarkan uang banyak untuk sesuatu yang stagnan, berhenti, tidak berjalan gitu. Bagus. Gitu. Kurang lebih begitu. Gitu ya. Jadi masalah itu emang harus kita lihat dari sejarah ya, biar kita mau ya. Karena sejarah kan dimulai tadi dari dulu mat, akhirnya kita mengenali bahwa arah perjalanan ini menuju Ilan Nur itu ya. Sejarah itu sejarah diri ya. Iya, sejarah diri. Sejarah diri. Betul. Diri yang sejati itu tadi. Jadi masalah itu ada tujuannya ya. Yaitu tujuannya adalah untuk mengenali Diri diri sejati. Gitu. Wah, Itu dapet kan nih. dalam beragama kan seharusnya kita harus mengenal diri dulu. Kan ada itu ayatnya, awaludin ma'rifat gitu kan. Betul. Apa nafsahi juga bisa. Man arafa nafsahu faqad arafa Fakultas rabbahu. Arfan. Jadi Betul. iya, jangan sampai kita beragama tapi kita belum mengenali itu tadi kan. Padahal itu kan awalnya, harusnya kita harus mengenali diri kita dan mengenali Tuhan kan. Mengenali kalau dari tadi kan disebut diri itu mungkin nafs ya. Ya diri Man sejati arafa itu tadi. nafs ya. Nah, ya nafsu. Diri nafs, betul. Ya. Berat nih. Lumayan menarik nih. Jadi perlu nggak kita itu akhirnya ini yang menarik ya, sebentar sebelum ke perlu. Ini yang menarik. Jadi ternyata dari masalah gitu kan, itu bisa menjadi sebuah potensi. Baru potensi kan tergantung masing-masing orang itu mau mengambil potensi itu apa Mengakses ya. enggak ya? Sebuah potensi untuk kita mulai kenal dengan diri sejati kita sebetulnya. Diri sejati itu. Iya, jadi kayak sebuah sebenarnya masalah itu adalah kasih sayang Tuhan ya. Nah, Iya akhirnya kan? punya perspektif baru, Perspektif baru. punya paradigma baru tentang masalah. Jadi bukan sesuatu yang perlu mati-matian kita tolak, karena dari situ kita bisa dapat sesuatu gitu loh. Apa? Oh, kalau nggak ada kejadian ini, saya nggak punya waktu
terhadap untuk mengenali diri sejatiku. Membenahi ya. Iya. Membenahi. Selama ini kan yang kita Terus lakukan gimana? hanya larut saja dengan dunia. Larut. Larut dengan dunia. Contoh misalnya yang dia punya rutinitas harian, harus bekerja, terus habis itu harus apa Merawat namanya keluarga, macam-macam lah ya. Nah, dia larut pada rutinitas-rutinitas itu Tidak ada waktu untuk kembali. dan menganggap gitu. Weekend misalnya, weekend udah nggak kerja misalnya, weekend waktunya healing. Waduh, itu. Karena udah semingguan udah rutinitas. Udah semingguan, nah healingnya Sering ya itu. keluar, gak ke dalam nih. Sering juga kan itu dikatakan kita healing, nanti balik ke kamu galau lagi kan. Iya itu kan nggak selesai. Habis healing hilang. Habis healing hilang, Aduh, itu jangan sampai ini cewek habis healing hilang ini. Aduh. habis healing hilang. Itu bahaya tuh. Nah, akhirnya healing itu bisa tiap hari loh, Betul. setiap hari. Iya. Healing Apalagi kalau diri sejati gitu ya. iya, healing yang paling yahut itu memang nggak ada lain, cuman ke dalam Healing aja. ya. Betul. Healing itu ke dalam. Kalau healingnya ke dalam, nah healing terjadi. Cie, Kalau healing keluar hilang. hilang. Tapi bisa nggak ya kita membantu orang gitu ya, misalkan kita ini mulai mengenali diri sejati dan mulai akrab dengan diri sejati kita, apa kita bisa ya membantu orang gitu, maksudnya membantu dalam arti orang ini untuk mengenali masalahnya gitu-gitu, bisa nggak sih seperti itu? Bisa aja, bisa. Kan untuk yang sudah menjalani proses gitu kan, untuk yang sudah pernah menjalani proses mengenali diri sejatinya, dia itu pasti tahu. Dia pasti tahu itu. Oh, bagaimana melampaui kegelapannya gitu kan, ibaratnya metani. Jalan yang pernah dia lewati. Iya, dia jadi tahu dia. kegelapan-kegelapan itu kan kalau misalnya kita Wah. gelap beneran nih. Oh iya ya. Ntar. Sampai mana tadi kita ya? Kegelapan yang kita bawa. Ya, jadi kalau misalnya kita pernah gitu kan mengalami proses menemukan diri sejati itu, itu bisa membersamai teman-temannya yang lain. Bisa membantu. Untuk yang pernah mengalami fase perjalanan jiwa ini kan sebetulnya tiap-tiap orang itu pasti akan mengalami. Ya kan? Pasti akan mengalami. Dengan pengalaman masing-masing ya. Ya, cuman startnya mau kapan gitu aja, itu kan pilihan masing-masing jiwa ya, maunya kapan gitu. Rata-rata sih mulainya memang dari ya itu tadi yang disebut sebagai krisis. Nah, itu. Nah, tetapi balik lagi, bisa nggak ditemenin? Bisa banget gitu. Kan tinggal bergabung aja di komunitas-komunitas yang membahas tentang diri-diri sejati. Salah satunya mungkin bisa join di grup kita, ya kan? Nah, itu nanti Bisa boleh spill-spill. komen di bawah bisa. Bisa nanti menghubungi, bisa juga. Itu nanti kita bisa punya komunitasnya untuk itu, ya kan? Nah, itu. Jadi nggak usah khawatir, ibaratnya pengetahuan tentang jiwa itu sebenarnya sudah ada pada diri kita. Hanya perlu ditemukan saja, gitu. Ini amnesia itu Mental. harus bangun. Jadi cukup mengenal diri sejati itu cukup bangun saja. Cukup bangun saja dari amnesianya, dari tidur panjangnya, dari lupa ingatannya itu cukup ingat lagi gitu. Ya. Menarik ya, dari bahasan tentang kenapa harus ada masalah ya. Ini sebuah perspektif baru, sebuah paradigma baru, memandang masalah tidak lagi sesuatu yang mengancam, negatif. tapi ya kan? bentuk kasih sayang Tuhan. Salah satunya begitu, Iya. bentuk kasih sayang Tuhan. Jadi itu kan berbanding terbalik dengan Hukuman ya atau bukan ya pernyataan dulu terhadap masalah. Ketika aku mengalami masalah itu yang bertubi-tubi, Tuhan ini jahat banget ya. Gitu. Oh ya, Tapi setelah kemudian sudut menemukan pandangnya ini menjadi berbeda. setelah menjadi prosesnya yang panjang, gitu kan. tapi itu tidak bisa semata-mata langsung kita ubah, oh Tuhan itu baik ya, nggak bisa Nggak ya. bisa. Emang harus, Afirmasi ya. Jadi afirmasi. berarti emang harus didefinisikan Kita harus ulang berproses. dulu, gitu. Nanti pada saat kita berproses itulah pendefinisian ulang itu akan terjadi. Di situ aku melihat, Tuhan ini mah Rahman Rahim beneran ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Kepada diri. coba aja dulu kalau aku nggak ngalamin itu semua. Belum tentu Jadi juga. betul-betul Belum bahasanya tentu tuh aku dah. Tuhan tuh kayak hadir langsung nolong gitu ya. Iya. Betul-betul, jadi bukan cuma sebuah cerita Tuhan menolongmu gitu ya. Ya belum Enggak. tentu aku menemukan kembali gitu kan. Betul. Diri sejatiku. Kan itu ada perbedaan sudut pandang yang sangat jauh. Betul. Ya kan, cara memandang, ya kan, yaitu tadi paradigma itu pergeserannya kan luar biasa, dari yang memandang masalah itu sesuatu yang mengancam, Yang ya kan, tragedi yang tragedi, menjadi komedi.
humor menjadi menjadi humor ya kan. Akhirnya di situ, oh ternyata kalau nggak mengalami fase itu, saya tidak akan bisa menghumorkan penderitaan. nggak akan tahu gitu loh, ada di Tujuan- bahwa Tuhan itu menyayangiku kan begitu, yang ada di balik itu kan gitu. Aku nggak akan sampai pada tujuan itu. Mm-mm. Tujuan yang menemukan kembali, mengenali Tapi diri. bagi yang mau mengalami perjalanan Ilan Nur ya, kalau enggak mau ya Itu kan kembali ke pilihan masing-masing. masing-masing. Mau mengambil tanggung jawab jiwa itu, ya kan? Atau mau tetap larut pada kenormalan. sebuah kenormalan. Nah, jadi itu tadi, oh sakit atau normal gitu. Ya sudah wajar, usia juga sudah tua, seperti itu misalnya ya kan. Turunan itu kadang ada. Iya, betul. Nah, itu akhirnya dari situ bermula dari krisis dulu. Wah, kayaknya kita kapan-kapan bahas krisis deh. Bisa kita bahas krisis ya. Jadi dapat judul baru. Tahu ya arahnya nanti kemana gitu ya. Ya punya arah, betul. Punya arah dan tujuan. Mau kemana emang Bu tujuannya Bu abis ini Bu? Ya, Pengembangan ya, evolusi ya tujuannya ya. Hari ini keren banget nih. Akhirnya kita punya definisi baru. Definisi baru tentang masalah. Yang awalnya masalah itu sesuatu yang mengancam, awalnya masalah itu sesuatu yang menakutkan, ya kan? Ini akhirnya menjadi sebuah, oh ternyata Kabar dari gembira. masalah itu bisa jadi kabar gembira. kabar gembira. Ya, kabar gembira untuk apa? Oh, berarti disinilah saya mulai diajak kenal dengan diri sejati saya. Luar biasa ya. Luar biasa. Paradigmanya tuh. Langsung berubah ya. langsung Iya. berubah. Oke, sip. Di Kita ketemu lagi ya di channel di episode-episode yang Episode lain. selanjutnya. Tetap di channel yang ini. Jangan pindah ke lain hati. Iya. Oh, boleh sih. Boleh. kalau mau butuh tentang masalahnya apa ketik kan nanti bisa. Ya, pengen mau apa pengen ya. bahas apa, boleh, bisa komen-komen ya, bisa komen nanti Mbak mau bahas ini dong, mau bahas ini gitu. Kalau kita bahas ya, kalau kita bisa kita bahas ya kan. betul. Kalau kita tidak bisa kita kontemplasi dulu. Untuk semua umur ya. bukan Nyatanya. untuk- Iya, bukan siapa aja Dari boleh. 5 tahun berani mau komen nggak apa sih? Boleh. Barangkali ya, barangkali. Oke, kita akhiri dulu. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Dadah. Assalamualaikum.